Lalu untuk investasi perusahaan nih Pak ya, bagaimana nasibnya untuk saat ini? Artinya nasib investasi perusahaan BUMN atau swasta yang sudah melakukan R&D untuk meningkatkan TKDN. Ya, betul. Nah, artinya kan dalam hal ini tentu kan baik BUMN maupun swasta kan sudah melakukan TKDN. Kalau ini dihapus kan berarti kan hangus duitnya, hilang begitu saja uangnya. Tentu kan ini harus dijaga agar riset-riset yang telah dilakukan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kebutuhan daripada para pelaku industri dalam rangka untuk meningkatkan daya saingnya maupun nilai mutu daripada produk-produk yang dihasilkan tersebut. Ini yang tentu harus dilakukan agar ya dalam hal ini ya pemerintah harus menjaganya agar betul-betul apa yang telah dilakukan, riset yang R&D yang telah dilakukan ini bisa berkesinambungan dengan industri yang akan menghasilkan produk-produk tersebut. Baik, artinya Anda melihat akan ada dampak yang kurang baik betul, ya Pak, terkait dengan pelonggaran dari TKDN ini. Betul. Ya saya kira itu, nah maka itu ya dalam hal ini seperti tadi di awal saya katakan bahwa perlu diperseimbangkan antara apa yang sudah ada di dalam negeri dengan yang nanti akan dilakukan importasi terhadap hal-hal yang memang untuk akomodir tuntutan-tuntutan dari beberapa pihak dalam hal ini Amerika misalnya. Tentu ini harus diseimbangkan agar kita tetap menjaga pertumbuhan industri di dalam negeri dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah tersebut. Dan juga meningkatkan daya saing. Daya saing, iya. Betul sekali Pak Saleh. Lalu selanjutnya Pak, selain dari TKDN ini tentunya yang menjadi concern adalah serbuan barang-barang impor. Nah, bagaimana Anda mengamati serbuan barang-barang impor? Dan sejauh ini Pak, sebetulnya kebijakan-kebijakannya ini apakah sudah cukup tepat untuk bagaimana kita bisa artinya serbuan barang impor ini tidak mematikan produk-produk dalam negeri? Betul, dalam hal ini barang-barang impor dalam hal ini untuk misalnya pakaian jadi yang kita tahu bahwa kan pakaian jadi kita juga di dalam negeri sudah bisa menghasilkan pakaian-pakaian jadi yang punya mutu yang cukup baik. Dan tentu ini harus jaga juga serbuan daripada barang-barang impor, terutama yang masuk secara ilegal. Karena kita tahu semua bisa mengetahui bahwa banyak produk-produk barang-barang jadi yang membanjiri pasar, contohnya di pasar Tanah Abang itu segala macam. Itu kan masuknya dari mana, apa segala macam, akibatnya apa? Justru mematikan industri-industri dalam negeri kita. Misalnya para saudara-saudara kita yang para pembatik yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat, ini kan tentu harus dijaga. Tanpa kita lindungi, maka dengan sendirinya secara perlahan nanti pasti akan mati suri. Tapi kan kalau kita bicara kebijakan, sebetulnya kebijakannya sudah ada. Sudah ada, tapi pelaksanaan di lapangannya. Nah, pengawasannya seperti apa sih Pak selama ini? Justru itu yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan daripada di lapangan agar barang-barang tersebut, terutama yang masuk secara ilegal itu betul-betul diminimalisir. Sehingga ya dengan sendirinya industri dalam negeri kita bisa tumbuh. Tanpa itu ya pasti dengan sendirinya akan sulit untuk kita bisa melawannya. Baik Pak, kembali membahas mengenai TKDN ya. Presiden Prabowo kan menyampaikan bahwa sebaiknya kita melonggarkan aturan dari TKDN begitu dan juga diganti dengan insentif. Nah, apakah Anda melihat dengan memberikan insentif ini juga tetap memiliki dampak yang baik, khususnya mungkin ke industri di tanah air, baik dari sisi daya saing, lalu juga mungkin bisa mengurangi PHK, seperti apa Anda melihat? Ya, saya kira kan yang tujuannya kan hampir sama aja, ini kan masalah istilahnya saja. Tapi yang paling utama adalah tentu apapun industri dalam negeri kita harus lindungi. Karena negara manapun juga lakuin hal yang sama. Nah, untuk itu apa yang diinginkan Bapak Presiden kan paling nggak pingin untuk industri kita maju. Tentu dengan berbagai cara-cara yang nanti mungkin di dalam halnya nanti namanya apa, bukan TKDN lagi atau namanya istilah insentif atau apa dalam rangka untuk menarik investasi. Sehingga di samping itu setelah investasi masuk tentu harus dilindungi agar mereka bisa berproduksi dengan baik, bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi sehingga bisa bersaing di pasar global. Dengan nilai yang artinya dengan nilai jual yang tentu kompetitif. Kalau misalnya kita biaya produksinya terlalu mahal, kan sulit untuk
saing dengan pasar di Tapi pasar. kalau dari sisi modal juga kita sebetulnya mahal juga Pak. Artinya kalau kita berbicara harga yang kompetitif begitu, ini kan Ya, bukan sesuatu yang mudah juga. justru itu, maka itu salah satu adalah dukungan daripada perbankan untuk membiayai industri-industri dalam negeri kita. Kan ada beberapa industri-industri yang memang perbankan kita belum mau untuk masuk untuk membiayai produk-produk tertentu. Misalnya industri nikel itu kan masih kebanyakan ada pembiayaannya masih dari luar negeri semuanya. Mungkin di situasi yang cukup menantang ini perbankan juga lebih berhati-hati Pak sebetulnya. Betul, maka itu perlu ada kehati-hatian, perlu ada kebijakan yang betul-betul harus mempertimbangkan antara sisi kepentingan dalam negeri maupun juga iklim investasi yang datang dari luar negeri. Ini tentu harus diseimbangkan sehingga industri kita bisa tetap tumbuh dan eksis. Baik, artinya dengan memberikan insentif-insentif ini, Anda melihat bahwa ini juga tetap bisa melindungi industri di tanah air dan juga mungkin lebih bisa menghidupkan industri baik dari sisi kualitas maupun daya saing. Betul. Salah satu kan selama ini juga memang kita sudah memberikan insentif. Misalnya contoh adalah insentif di bidang perpajakan, baik tax holiday, tax allowance, itu kan salah satu insentif. Atau insentif lainnya adalah hal-hal dalam memudahkan misalnya untuk mendapatkan lahan atau hal-hal yang memudahkan untuk misalnya mendapatkan kemudahan dalam bahan baku industri. Ini kan insentif-insentif yang tentu diberikan. Tentu yang paling utama adalah, yang pesan saya adalah, yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai masuknya barang-barang secara ilegal yang akhirnya justru mematikan industri kita di tanah air. Baik Pak Saleh Husin, bagaimanapun akhirnya nanti kebijakannya Pak ya, apakah nanti dengan pelonggaran dan TKDN. Penerapan di lapangannya justru. Baik, apakah dengan pelonggaran TKDN atau juga dengan memberikan insentif, kita berharap industri di tanah air tetap dapat tumbuh positif ya Pak ya, lapangan pekerjaan tetap tersedia dan juga tetap berdaya saing ya Pak ya, baik dari sisi kualitas. Terima kasih Pak Saleh Husin, Menteri Perindustrian periode 2014-2016, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Saleh. Terima kasih telah hadir di studio CNBC Indonesia.